BBCA adalah bank dengan market cap terbesar di Indonesia. Tapi, tahukah Anda bahwa BCA ini awalnya bermula dari perusahaan tekstil yang diakuisisi oleh Pak Sudono Salim, pendiri dari Salim Group. Perjalanan BCA sendiri juga penuh dengan lika-liku dan drama yang menarik, karena banyak terdapat nama-nama besar yang membangunnya. Bagaimana ceritanya BCA dari perusahaan tekstil hingga bisa menjadi bank swasta terbesar di Indonesia? Tonton terus sampai selesai. Jadi, awalnya BCA adalah perusahaan tekstil bernama NV Semarang Knitting Factory. Pada zaman dulu, perusahaan tekstil ini memiliki izin operasi sebagai bank. Memang agak aneh sih, tapi ya begitulah ceritanya. Lim Sulyong atau Pak Sudono Salim membeli perusahaan tersebut. Om Lim sebenarnya tidak ingin perusahaan tekstilnya, namun Om Lim ingin izin banknya. Setelah diakuisisi, Om Lim mengubah namanya menjadi Bank Asia NV dan memindahkannya dari Semarang ke Jakarta. Bank ini perlahan berubah nama menjadi Bank Sentral Asia atau BCA seperti yang kita kenal sekarang. Dan pemegang sahamnya awalnya terdiri dari Om Lim 70% dan keluarga Pak Harto melalui Pak Sigit Haryayudanto 20% dan Bu Siti Hardianti Hastuti atau Mbak Tutut dengan 10%. BCA berjalan biasa-biasa saja kala itu. Om Lim pada saat itu masih merupakan pedagang ya. Berkat kedekatan dengan Pak Harto, Om Lim diberikan sebuah izin, yaitu izin monopoli untuk mengimpor cengkeh. Berkat izin ini, Om Lim perlahan-lahan membangun bisnisnya. Jadi, fondasi dari Om Lim sebenarnya awalnya dimulai dari izin untuk mengimpor cengkeh yang dibutuhkan di industri kretek. Nah, berkat izin ini, Om Lim mendapatkan uang yang cukup besar sehingga dia bisa berekspansi ke berbagai bidang, mulai dari pangan, semen, hingga bank. Mungkin kita akan bahas di video terpisah ya soal bisnis-bisnis lainnya Om Lim. Pertemuan dengan banking doctor. BCA saat itu hanya merupakan bank kecil yang biasa-biasa saja. Kala itu, Panin Bank masih menjadi salah satu bank swasta terbesar di Indonesia. BCA masih jauh sekali size-nya, masih kecil sekali. Kalau sekarang sih sudah kebalik ya. Pada tahun 75, keberuntungan menghampiri Om Lim. Kala itu Om Lim sedang naik pesawat, yang kebetulan satu pesawat dengan Pak Mokhtar Riyadi. Sekarang kita kenal Pak Mokhtar Riyadi sebagai pendiri dari Lipo Group. Tapi jauh sebelum itu, Pak Mokhtar dikenal sebagai dokter bank. Om Lim tahu reputasi dari Pak Mokhtar yang berkali-kali berhasil melakukan turnaround pada 3 bank bermasalah, yaitu Bank Kemakmuran dari tahun 1960 hingga 1963, lalu Bank Buana pada tahun 71, kini Bank Buana sudah menjadi Bank UOB ya, lalu Bank Pan Indonesia yang kini kita kenal sebagai Panin Bank. Berkat kepemimpinan Pak Mokhtar, Panin Bank menjadi bank swasta terbesar di Indonesia dengan 60 cabang pada saat itu. Bandingkan dengan BCA yang kala itu baru ada 2 cabang saja. Pak Mokhtar Riyadi sejak kecil sudah terkesima dengan bank yang dilihatnya dalam perjalanannya ke sekolah. Ia pun sering mengatakan bahwa suatu hari ia ingin memiliki bank. Background Pak Mokhtar pun bukanlah pendidikan bank ataupun keuangan. Ia juga awalnya tidak paham bagaimana cara membaca neraca bank. Pak Mokhtar lahir di Batu, Malang pada tahun 1929. Ketika ia beranjak dewasa, ia pindah ke Jakarta dan mencoba peruntungan dan bekerja di bank. Pada tahun 1960, pemilik Bank Kemakmuran mendengar ada karyawannya yang berkata ingin memiliki bank. Ia pun memanggil karyawan itu dan menantangnya untuk menyelamatkan Bank Kemakmuran. Karyawan itu adalah Mokhtar Riyadi. Pak Mokhtar Riyadi mengiyakan tantangan itu dan dalam 3 tahun berhasil menyehatkan dan menumbuhkan Bank Kemakmuran. Berkat keberhasilan ini, Pak Mokhtar direkrut oleh Bank Buana dan kembali berhasil menyehatkan dan menumbuhkan Bank Buana. Pada tahun 1971, saudara iparnya mendirikan Panin Bank dari merger berbagai bank kecil. Salah satunya adalah Bank Kemakmuran yang dipimpin oleh Pak Mokhtar dulu. Nah, jadi Pak Mokhtar ini otomatis langsung bergabung dan memimpin Panin Bank. Akan tetapi, kerjasama Pak Mokhtar Riyadi dengan Pak Mukmin Ali Gunawan, pendiri Panin Bank, tidak berjalan mulus-mulus amat loh. Setelah beberapa saat memimpin Panin Bank menjadi bank swasta terbesar di Indonesia, Pak Mokhtar Riyadi memutuskan untuk keluar dari Panin Bank. Hal ini karena ada berbagai perbedaan prinsip dalam pengelolaan Panin Bank. Nah, timing pertemuan Om Lim dengan Pak Mokhtar juga sangat tepat. Om Lim sudah mendengar kabar bahwa Pak Mokhtar ini sudah tidak kerasan di Panin Bank. Om Lim pun memujuk agar Pak Mokhtar bergabung dengannya di BCA. Om Lim saat itu memiliki 2 bank, yaitu Bank Windu Kencana dan BCA. Om Lim menawari Pak Mokhtar di mana bank yang ingin dikelolanya. Bank Windu Kencana ini dimiliki oleh keluarga Om Lim yang lain, sedangkan BCA dimiliki oleh Om Lim dan keluarga Pak Harto. Nah, Pak Mokhtar Riyadi memilih BCA yang kala itu lebih kecil dan hampir bangkrut. Om Lim sepertinya menyimpan ambisi ingin menjadi BCA menjadi bank terbesar di Indonesia. Ia pun bertanya pada Pak Mokhtar Riyadi, berapa lama BCA akan jadi bank terbesar di Indonesia, menyaingi Panin Bank. Pak Mokhtar Riyadi menjawab, dalam 2,5 tahun BCA akan jadi bank terbesar seperti Panin. Om Lim tidak terlalu yakin dan kembali bertanya, Panin itu punya 60 cabang dengan aset 200 juta dolar. BCA cuma ada 2 cabang dan asetnya cuma 1 juta dolar. Bagaimana mungkin dalam 2,5 tahun? Nah, Mokhtar Riyadi mengatakan bahwa BCA punya 3 kunci emas yang tidak dimiliki oleh Panin Bank.
Kunci yang pertama adalah pada bisnis cengkeh yang merupakan bahan baku kretek. Omlim memonopoli impor cengkeh, dan perusahaan kretek yang membutuhkan cengkeh sudah pasti akan bertransaksi dengan Omlim. Seluruh transaksi cengkeh oleh perusahaan kretek harus dilakukan di dalam BCA. Dengan begitu, BCA bisa dapat dana pihak ketiga yang besar, dan BCA juga bisa memberikan bisnis loan kepada mereka. Jika Anda lihat logo BCA, sebenarnya ini adalah lambang cengkeh. Kunci pertama yang disampaikan oleh Mokhtar Yadi kepada Omlim. Kunci yang kedua adalah Bogasari, yang juga memonopoli pembuatan tepung terigu. Transaksi juga dilakukan di dalam BCA. Kunci yang ketiga adalah semen. Salim memiliki bisnis semen di bawah Indosemen, yang merupakan pabrik semen terbesar di dunia. Semen dibutuhkan dalam pembangunan Indonesia yang sedang masif saat itu. Nah, mengincar transaksi semen tentu juga akan memberikan dana pihak ketiga dan loan yang sangat besar bagi BCA. Ya, pada tahun 70-an, Salim Group memang sudah berekspansi ke berbagai bidang ya, mulai dari cengkeh, tepung terigu, hingga semen. Indomie saat itu masih belum menjadi bagian dari Salim Group, setidaknya hingga akhir 70-an lah. Nanti kita bahas tentang Indofood dan Indomie mungkin di video terpisah ya. Nah, sebagai imbalan, Omlim memberikan 17,5% saham BCA kepada Mokhtar Yadi. Kerjasama Mokhtar Yadi dan Omlim berlangsung cukup lama, 15 tahun. Pak Mokhtar juga sangat menyukai gaya pemimpinan Omlim yang lebih hands off, mirip seperti gayanya Warren Buffett ya. Pak Mokhtar Yadi bergerak cepat dalam menumbuhkan BCA. BCA langsung mengajukan izin untuk transaksi valuta asing dan langsung menyasar 3 kunci emas Omlim, cengkeh, Bogasari, dan juga Indosemen. Keberuntungan memang sedang berpihak pada BCA. 3 kunci emas yang juga bergerak di 3 sektor pisah sedang booming-boomingnya loh. Industri kretek, tepung, dan semen bertumbuh seiring pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pada tahun 74, aset BCA hanya 997 juta rupiah. 8 bulan setelah bergabung dengan Mokhtar Yadi, asetnya menjadi 12,8 miliar rupiah. Hal ini karena BCA berhasil mengumpulkan DPK dari ketiga bisnis dan klien-klien Omlim di ketiga industri tersebut. Lalu, pada tahun 77, aset BCA sudah menjadi 23,8 miliar rupiah. Dan pada akhir dekade 70-an, aset BCA sudah menjadi 100 miliar rupiah. Lalu tumbuh lagi menjadi 1 triliun pada tahun 86. Dan pada tahun 90, aset BCA menjadi 7,5 triliun. Luar biasa memang tangan dingin Pak Mokhtar Yadi dalam mengelola bank. Strateginya terbukti tepat. Ada satu hal unik dari gaya pengelolaan Bank Omlim maupun Pak Mokhtar. Omlim yang dekat sekali dengan keluarga Cendana beberapa kali mencoba low hanging fruit agar dana pemerintah bisa dimasukkan melalui BCA. Tapi Mokhtar Yadi tidak mau. Alasannya karena terlalu bahaya mengandalkan uang besar hanya dari satu dua pihak saja. Karena pihak tersebut dapat dengan mudah mengeluarkan dan memasukkan uangnya ke dalam bank. Bayangkan misalnya gini deh. Bank itu kan mengumpulkan dana dari pihak ketiga, lalu menyalurkan pinjaman ke pihak lain. Lalu selisih antara yang bank bayarkan ke deposan dengan yang bank charge ke debitur merupakan pendapatan bunga bersih yang bank. Jadi katakanlah suatu bank yang mengandalkan hanya satu pihak besar berhasil mengumpulkan dana 1 triliun misalnya dari pihak itu. Lalu 900 miliar diantaranya itu dipinjamkan ke orang lain. Jika one day satu pihak ini kecewa atau berselisih dengan pemilik bank, ia dapat menarik uang 1 triliunnya bukan? Nah, sebagai pemilik bank, 900 miliar dari uang 1 triliun itu sudah dipinjamkan ke pihak lain. Akibatnya, likuiditas bank jadi keganggu dong. Nah, bank kan nggak bisa mengalir lebih cepat ke debitur kan. Makanya Pak Mokhtar Yadi yang paham soal ini tidak mau mengambil low hanging fruit untuk BCA. Nah, daripada mengejar dana besar yang hanya dari satu pihak saja, Pak Mokhtar mengincar partner-partner bisnis cengkeh, tepung, dan semen yang tersebar banyak. Lalu BCA juga mengincar dana dari nasabah perorangan, sehingga sumber dana BCA lebih kuat dan terdiversifikasi dari berbagai sumber. Untungnya, Omlim cukup bijaksana dan mendengarkan Pak Mokhtar yang lebih paham dalam mengelola bank, meskipun Omlim saat itu lebih kaya. Terbukti, BCA di tangan Pak Mokhtar tumbuh luar biasa. Selain itu, pada tahun 80-an, BCA meluncurkan kartu kredit dan melakukan investasi besar-besaran untuk komputerisasi dalam setiap cabangnya. Selain itu, BCA juga membangun jaring ATM yang sangat luas. BCA yang awalnya hanya mengincar 3 kunci emas Omlim, kini mulai menyasar dana dari nasabah perorangan. Dengan banyaknya jaring ATM BCA, ini membuat nasabah semakin nyaman dalam melakukan transaksi. Akibat kemudahan ini, yang mana belum masif dilakukan oleh bank lain, BCA pun tumbuh luar biasa. Nah, ide untuk berinvestasi besar-besaran pada jaring ATM datang dari Antoni Salim, putra bungsu Omlim yang kini memimpin Salim Group. Kala itu, BCA meluncurkan program tabungan hari depan atau tahapan yang diprakarsai oleh Pak Mokhtar Yadi. Pertumbuhan rekening tahapan tidak terlalu exciting sampai akhirnya Antoni Salim push untuk melakukan investasi jaring ATM secara besar-besaran. Karena siapa yang mau buka rekening tabungan jika mau narik duitnya susah, ATM-nya nggak ada. Nah, kalau ada ATM kan gampang. Akibatnya, jumlah rekening tahapan berkembang pesat dan BCA mendapat DPK dalam jumlah yang sangat besar. Lalu seperti bola salju yang terus menggelinding, memperoleh nasabah perorangan dan tabungan yang besar, membuat BCA mampu menjual produk-produk keuangan yang lain pada nasabah mereka, dari asuransi hingga leasing. Kemudian ada juga admin fee, transaksi, biaya provisi, dan sebagainya. Akibatnya, BCA juga mendapatkan fee-based income yang sangat besar. Nah, di tengah
tengah pertumbuhan BCA yang lagi kencang-kencangnya, BCA mengalami sedikit guncangan dari dalam. Dari pertengahan tahun 80-an, beredar isu bahwa BCA mengalami kerugian cukup besar dari perdagangan forex. Kerugian ini berasal dari transaksi Andrew Riyadi, anak sulung dari Mokhtar Riyadi, yang juga menjabat sebagai direktur BCA saat itu. Nah, menurut Anda nih, apa yang dilakukan oleh Pak Mokhtar Riyadi menanggapi anak sulungnya rugi trading forex pakai duit BCA? Apakah, pertama, ia menutup-nutupi dari pemberitaan media, atau yang kedua, ia memecat anaknya? Nah, saya kasih jeda 5 detik untuk Anda tebak. Yang nomor 1 atau nomor 2? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jika Anda jawab menutupi kesalahan sang anak, Anda salah. Sayang sekali ya. Nah, Mokhtar Riyadi ini sang bankir legend. Dia memutuskan untuk memecat anaknya. Mokhtar Riyadi sangat memandang serius bisnis perbankan. Menurutnya, bank hanya mampu bertahan apabila ada trust, percayaan. Menggunakan dana BCA untuk spekulasi sangat tidak bisa ditoleransi. A banker cannot speculate. Faktor 88. Tahukah Anda bahwa Indonesia pada tahun 80-an termasuk dalam negara OPEC, sebuah organisasi dunia yang mengekspor minyak mentah? Ya, dulu produksi minyak Indonesia sangat diperhitungkan loh. Maka tak heran, perekonomian Indonesia pada saat itu juga bergantung sekali dengan komoditi minyak. Kalau sekarang sih sudah lebih besar, 50% GDP kita disumbangkan dari konsumsi masyarakat ya. Yes, konsumsi Anda dan saya. Makanya saya cukup heran, dulu ada yang bilang bahwa takutnya tahun depan gelap, maka kita harus hemat-hemat. Hei, hemat boleh sih, tapi kalau ngerem-ngerem konsumsi dan tidak belanja, ekonomi kita bisa resesi beneran tau. Coba bayangkan, 50% lebih dari GDP kita itu konsumsi. Lalu kita suruh masyarakat kita tahan-tahan konsumsi, hemat-hemat. Ya turun dong ekonominya. Oke, balik lagi ke Pak 88. Jadi hal ini dipicu karena ekonomi kita yang sangat bergantung dengan minyak mulai batuk-batuk akibat harga minyak yang turun drastis. Indonesia butuh stimulus baru untuk menggerakkan ekonomi. Salah satunya adalah deregulasi perbankan. Dulu pemerintah tidak lagi mengizinkan pembentukan bank baru. Bank swasta juga dibatasi ekspansinya dan tidak diizinkan menggalang deposit dari BUMN. Hanya bank negara saja yang boleh dan beberapa bank yang mungkin ditunjuk oleh orang dekatnya Pak Harto ya. Sampai akhirnya disahkannya Faktor 88 mempermudah ekspansi bank. Deregulasi mengurai banyak sekali hambatan bagi bank swasta untuk ekspansi. Akibatnya, banyak bank-bank baru bermunculan dan bertumbuh dengan luar biasa. Aset BCA pada tahun 89 tumbuh 81%. Kredit yang diberikan tumbuh 86%. Jumlah cabang naik dari 50 jadi 173. Yang tumbuh bukan hanya BCA sebenarnya. Bank lain juga demikian. Banyak juga bank-bank baru yang bermunculan. Faktor 88 juga memberikan tailwind bagi Mokhtar Riyadi dan keluarganya. Keluarga Riyadi membeli bank perniagaan, kemudian mengganti namanya menjadi Lipo Bank. Tentu saja pendirian Lipo Bank ini juga mendapat lampu hijau dari Om Lim ya, yang mana Om Lim juga memegang 15% saham dari Lipo Bank. Seiring berjalannya waktu, Lipo Bank menyita lebih banyak perhatian dan tenaga dari Mokhtar Riyadi. Staf dan keluarga BCA pun merasa kurang nyaman dengan kondisi ini, termasuk Om Lim. Akhirnya, Mokhtar Riyadi exit dari BCA pada tahun 1990. Saham Pak Mokhtar Riyadi di BCA ditukar dengan saham Om Lim di Lipo. Pada saat Pak Mokhtar Riyadi keluar dari BCA, BCA pada saat itu sudah menjadi bank swasta terbesar di Indonesia. Jadi begitulah kisah awal pertumbuhan BCA berkat tangan dingin Pak Mokhtar Riyadi. Pada akhirnya, Pak Mokhtar Riyadi dan keluarganya mengembangkan Lipo Group yang bukan hanya berbisnis bank, tapi juga menyasar retail, properti, teknologi, hingga rumah sakit. Pada tahun 90-an, BCA tetap tumbuh dengan ekonomi Indonesia. Karena ekonomi Indonesia terus berlanjut bertumbuh akibat Faktor 88. Sampai akhirnya pada tahun 98, 10 tahun setelah Faktor 88 dilaksanakan, BCA nyaris ambruk diterjang krisis finansial yang membuat Salim Group terpaksa kehilangan kontrol atas BCA. BCA menjadi bank takeover oleh Badan Penyihatan Perbankan Nasional atau BPPN milik pemerintah. Mungkin kisah itu kita bahas di video lainnya saja ya. Thank you buat yang sudah nonton sampai akhir. Oh ya, buat yang nonton sampai di sini, tolong komen dong kata Nastar biar kita tahu. Jadi ini kayak secret code kita ya. Hehe. Thank you semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.